Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai analisis sistem dan prosedur akuntansi pada tokoh Haji Rusnani. Sistem akuntansi, menurut Mulyadi, tahun 2016, sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Dari definisi sistem akuntansi tersebut, unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah terdiri dari formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, dan buku pembantu, serta laporan. Formulir adalah secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi informasi tanggal penjualan, nama wiraniaga dengan kodenya, nomor urut, nama barang dan kodenya, kuantitas, harga satuan, harga total setiap barang, harga total semua barang, dan tanda tangan wiraniaga. Formulir tersebut berisi informasi yang telah tercetak, misalnya nomor urut formulir, nama formulir. Formulir sering pula disebut dengan dokumen. Adapun formulir elektronik merupakan ruangan yang ditayangkan dalam layar komputer yang digunakan untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengelolaan data elektronik. Penggunaan formulir elektronik sebagai media untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik memiliki berbagai manfaat berikut ini. 1. Tidak pernah kehabisan formulir. 2. Tidak pernah ketinggalan zaman. Ketiga, ketidakefisienan formulir dapat dihindari. 4. Tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah. 5. Kecepatan pengisian formulir. 6. Penangkapan data dilakukan sekali. 7. Tidak ada data yang mengambang. 8. Kemudahan dalam pengelolaan formulir. Menurut Mulyadi, tahun 2016, dalam proses sistem akuntansi pokok, jurnal menduduki posisi unik karena jurnal merupakan catatan pertama diselenggarakan dalam akuntansi. Maka dalam sistem akuntansi, jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi suatu transaksi pun yang tidak dicatat. Catatan yang dilakukan di dalamnya lengkap dengan penjelasan, tanggal dan informasi lain agar catatan tersebut mudah diusut kembali ke dokumen sumbernya. Jurnal terbagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jika jenis transaksi perusahaan masih sedikit, jurnal umum dengan 2 kolom, debit dan kredit sudah cukup sebagai catatan akuntansi pertama. Sedangkan jurnal khusus, jika usaha perusahaan bertambah besar dan jenis transaksi menjadi lebih banyak, jurnal umum tersebut menjadi tidak mampu lagi menampung berbagai transaksi yang timbul, yang frekuensi terjadinya semakin tinggi. Dalam hal ini, diperlukannya lah jurnal khusus selain jurnal umum tersebut dan dibutuhkan lebih banyak karyawan untuk menyelenggarakan berbagai jurnal khusus tersebut. Buku besar dan buku pembantu. Buku besar dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi terakhir dalam sistem akuntansi pokok. Buku besar ini menampung ringkasan data yang sudah diklasifikasi yang berasal dari jurnal. Buku pembantu merupakan perluasan lebih lanjut rekening tertentu dalam buku besar. Disebut juga sebagai catatan akuntansi terakhir karena setelah data yang direkam dalam dokumen sumber atau ringkasan dan klasifikasi dalam jurnal dibukukan dalam buku pembantu. Karakteristik buku besar dan buku pembantu. Buku besar merupakan kumpulan rekening-rekening yang digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Sedangkan buku pembantu adalah suatu cabang buku besar yang berisi rincian rekening tertentu yang ada dalam buku besar.
Rekening adalah judul suatu catatan akuntansi yang umumnya berbentuk T, yang dibagi dua bagian. Sebelah kiri disebut debit dan sebelah kanan disebut kredit. Sebagai alat untuk mengklasifikasi dan mencatat transaksi berdasarkan prinsip tata buku perpasangan, proses sortasi dan pemindahan data ke dalam buku besar dan buku pembantu, disebut dengan pembukuan atau posting. Dalam sistem manual, kegiatan posting ini memerlukan 4 tahapan berikut ini. Yang pertama, pembuatan rekapitulasi jurnal. Yang kedua, penyortasian rekening yang akan diisi dengan data rekapitulasi. Ketiga, pencatatan data rekapitulasi dalam rekening yang bersangkutan. Keempat, pengembalian rekening ke dalam arsip pada urutan semula. Sistem pengendalian internal. Menurut Mulyadi, sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan sistem pengendalian internal menurut definisi tersebut adalah 1. Menjaga kekayaan organisasi. 2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Ketiga, mendorong efisiensi. Keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Penjualan kredit. Menurut Mulyadi, kegiatan penjualan terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa, baik secara kredit maupun secara tunai. Dalam transaksi penjualan kredit, jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa, untuk jangka waktu tertentu, perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya. Kegiatan penjualan secara kredit ini ditangani oleh perusahaan melalui sistem penjualan kredit. Akuntansi piutang. Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Untuk mengetahui status piutang dan kemungkinan tertagih atau tidaknya piutang, secara periodik, fungsi pencatatan piutang menyajikan informasi umur piutang setiap debitur kepada manajer keuangan. Daftar umur piutang ini merupakan laporan yang dihasilkan dari kartu piutang. Prosedur pencatatan piutang. Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Mutasi piutang adalah disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, retur penjualan, dan penghapusan piutang. Informasi yang diperlukan oleh manajemen. 1. Saldo piutang pada saat tertentu kepada setiap debitur. Kedua, riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh setiap debitur. Ketiga, umur piutang kepada setiap debitur pada saat tertentu. Pembelian. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam suatu perusahaan guna untuk mengatur dalam kegiatan pengadaan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan pokok perusahaan. Transaksi pembelian dapat digolongkan menjadi 2, yaitu pembelian lokal dan impor. Fungsi yang terkait dalam akuntansi pembelian. Yang pertama, fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerima. Fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan pengeluaran order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Fungsi penerimaan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Yang terakhir, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam transaksi pembelian adalah mencatat uang, mencatat utang, dan fungsi pencatatan persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian,
Fungsi pencatatan utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber yang berfungsi sebagai catatan utang untuk menyelenggarakan kartu utang sebagai buku pembantu utang. Fungsi pencatatan persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Akuntansi utang. Utang merupakan salah satu sumber pendanaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai kegiatan perusahaan. Menurut Munawir, tahun 2004, utang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana utang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur. Akuntansi penggajian dan pengupahan. Dalam perusahaan manufaktur, melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Fungsi kepegawaian bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan, serta perhitungan gaji dan upah karyawan. Penerimaan kas. Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama, yaitu dari penjualan tunai dan dari penagihan piutang. Penerimaan kas dari penjualan tunai dapat berupa uang tunai, kredit, atau cek pribadi. Penerimaan kas dari piutang dapat berupa cek atau giro biliar. Sistem akuntansi pengeluaran kas. Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek biasanya karena jumlah relatif kecil. Dilaksanakan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan salah satu di antaranya dua sistem, yaitu Fluctuating Fund Balance System dan Impress System. Sistem akuntansi persediaan. Sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan adalah 1. Prosedur pencatatan produk jadi. 2. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. 3. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Sistem akuntansi aktiva tetap. Aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali, karena kekayaan ini mempunyai wujud. Seringkali aktiva tetap disebut dengan aktiva tetap berwujud. Bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen atau biasa disebut dengan flowchart merupakan simbol-simbol standar yang digunakan oleh analis sistem untuk menggambarkan bagian alir dokumen suatu sistem. Berikut akan saya jelaskan mengenai flowchart penjualan kredit pada toko Haji Rusnani. Dimulai dari pelanggan. Pelanggan melakukan pemesanan barang, kemudian daftar pesanan barang diserahkan kepada bagian penjual. Kemudian, bagian penjual menerima daftar pesanan barang, kemudian membuat surat pesanan barang, lalu surat pesanan barang dan data persediaan bersama barangnya, membuat nota penjualan, kemudian nota penjualan dirangkap menjadi 2, yang satu untuk diarsip, yang satu untuk diserahkan kepada bagian pelanggan berserta barangnya melalui pengiriman. Surat pesanan barang tadi diserahkan kepada bagian gudang untuk menyiapkan barang dan mencatat data persediaan. Kemudian data persediaan tadi diserahkan dengan barangnya. Bagian pengiriman
menerima nota penjualan dari penjualan tadi beserta barangnya, kemudian membuat surat tagihan piutang atau surat berjalan, yang kemudian surat ini dirangkap menjadi dua, yang satu untuk diserahkan kepada bagian penjual, yang satunya untuk diserahkan kepada bagian pembeli beserta barangnya. Kemudian pelanggan menerima surat tagihan beserta barangnya, dan bagian penjualan menerima surat tagihan atau surat berjalan, kemudian membuat laporan penjualan kredit yang dirangkap menjadi dua, yang satu diserahkan untuk ke bagian pimpinan dan yang satunya untuk diarsip menurut tanggal. Kemudian bagian pimpinan menerima laporan penjualan kredit dan membukukannya. Selesai. Jelaskan mengenai penerimaan kas atas penjualan kredit pada toko Haji Rusnani. Dimulai dari pelanggan. Pelanggan ingin membayar hutangnya kepada penjual, kemudian penjual melakukan pembayaran piutang. Sebelum melakukan pembayaran piutang, penjual melakukan pengecekan nota penjualan, kemudian membuat daftar tagihan. Daftar tagihan lalu diserahkan kepada bagian pelanggan. Pelanggan melakukan pembayaran, dan kemudian pelanggan memberikan dana pembayaran tagihan kepada bagian penjualan. Kemudian penjualan melakukan pengecekan dana dan membuat laporan pelunasan piutang, yang kemudian laporan pelunasan piutang ini diserahkan kepada bagian kasir. Lalu, bagian kasir membuat laporan penerimaan kas yang terdiri dari rangkap dua, yang rangkap pertama diserahkan kepada bagian pimpinan dan rangkap kedua diserahkan kepada arsip atau diarsipkan. Kemudian bagian pimpinan menerima laporan penerimaan kas dan selesai. Chart penerimaan kas dari piutang toko Haji Rusnani. Mulai dari pelanggan menyiapkan pembayaran berupa uang tunai, cek atau transfer, kemudian melakukan pembayaran utang kepada kasir, lalu kasir mencekkan faktur, kemudian faktur melakukan pengecekan jatuh tempo, lalu menghandle umur piutang, kemudian faktur pelunasan dirangkap menjadi dua, yang satu untuk bagian pelanggan dan yang satu untuk diarsip menurut tanggal, yang kemudian membuat laporan penerimaan kas dari piutang, yang kemudian dokumen laporan penerimaan kas dari piutang dirangkap menjadi dua, yang satu untuk diserahkan kepada bagian pimpinan dan yang satu untuk diarsipkan menurut tanggal. Kemudian pimpinan menerima laporan penerimaan kas dari piutang dan selesai. Gajian dan pengupahan menurut toko Haji Rusnani. Karyawan, dimulai dari karyawan, menyiapkan data karyawan, kemudian data karyawan dirangkap menjadi dua, diserahkan kepada bagian PSDM atau HSD, yang satu digunakan untuk melakukan presensi, kemudian presensi karyawan diserahkan lagi kepada bagian PSDM atau HCD. Kemudian PSDM atau HCD menerima data karyawan bersama dengan presensi karyawan, kemudian merekap hasil data dan presensi karyawan, yang dokumennya data dan presensi karyawan diserahkan kepada bagian pimpinan. Kemudian pimpinan membuat slip gaji yang terdiri dari dua rekap, yaitu satu untuk memutalasi slip gaji, memvalidasi slip gaji, yang satunya untuk membuat laporan penggajian. Kemudian slip gaji yang telah divalidasi tadi diserahkan kepada bagian karyawan beserta dengan uangnya. Kemudian yang satunya untuk diarsip menurut tanggal,
Dan untuk pembuatan laporan penggajian tadi dibuat dalam dokumen laporan penggajian dan diarsipkan menurut tanggal. Cara pengeluaran kas pada toko Haji Rusnani dimulai dari karyawan. Karyawan meminta atau mencek stok persediaan barang, kemudian membuat permintaan order barang, yang kemudian surat permintaan order barang diserahkan kepada bagian pimpinan. Kemudian bagian pimpinan melakukan cek order ke pemasok, yang kemudian surat permintaan order barang diserahkan kepada bagian pemasok. Pemasok menerima surat permintaan order barang, yang kemudian membuat cek order dan membuat faktur, yang kemudian dokumen faktur dirangkap menjadi 2 dan beserta surat ordernya. Faktur pembelian yang pertama kemudian menyerahkan barang, sedangkan faktur bagian kedua diarsipkan menurut tanggal. Setelah faktur pembelian pertama menyerahkan barang, kemudian membuat dokumen faktur pembelian dan surat orderan diserahkan kepada bagian pimpinan. Kemudian pimpinan menerima faktur pembelian beserta surat order. Pada faktur pembelian pertama, menerima dan mencek barang, kemudian membuat faktur pembelian, yang kemudian faktur pembelian membayarkan ke pemasok dan selesai. Untuk surat order diarsipkan menurut tanggal dan faktur pembelian diarsipkan menurut tanggal. Flowchart sistem persediaan barang dagang pada toko Haji Rusnani. Pertama, penambahan, memulai. Kemudian, dokumen nota pembelian dan retur penjualan, menginput penambahan persediaan, lalu mencatat menambah persediaan barang ke dalam persediaan barang dagang, yang kemudian nota pembelian dan retur penjualan, kemudian rekap penambahan barang, diserahkan kepada bagian pengurangan dan diarsipkan menurut tanggal. Kemudian bagian pengurangan menerima nota pembelian dan retur penjualan dan menerima rekapan penambahan barang, yang kemudian diinput pengurangan persediaan, kemudian mencatat pengurangan persediaan barang ke dalam persediaan barang dagang. Pencatatan pengurangan persediaan barang tadi, dokumennya dirangkap menjadi 2, yaitu nota pembelian dan retur penjualan, kemudian dokumen rekap penambahan dan pengurangan barang diserahkan kepada bagian persediaan barang dan diarsip menurut tanggal. Kemudian persediaan barang menerima 2 rekapan, yaitu rekapan penambahan barang dan rekapan pengurangan barang, yang kemudian melakukan pencatatan pengurangan persediaan barang, yang kemudian diarsipkan ke dalam persediaan barang dagang dan selesai. Flowchart sistem utang pada toko Haji Rusnani. Diawali dengan pemasok, surat penagihan piutang, yang kemudian diserahkan kepada kemudian bagian pimpinan menerima surat penagihan piutang dan melakukan pengecekan surat penagihan dengan laporan penerimaan barang, yang kemudian membuat surat untuk pelunasan piutang. Surat pelunasan piutang diserahkan kepada bagian 1 atau kepada bagian karyawan. Kemudian bagian karyawan menerima surat pelunasan utang, yang kemudian karyawan melakukan pembayaran ke pihak bank dan menerima bukti pembayaran. Kemudian bukti pembayaran diserahkan kepada bagian pimpinan. Kemudian pimpinan mencatat bukti kas keluar. Bukti kas keluar dan bukti pembayaran kemudian diarsipkan menurut tanggal. Cara aktiva tetap toko Haji Rusnani. Kartu aset tetap. Yang pertama, membuat daftar penyusutan aktiva tetap, yang kemudian dokumen daftar penyusutan aktiva tetap, kemudian membuat bukti memorial, dan dokumen bukti memorial beserta daftar penyusutan aktiva tetap diarsipkan menurut nomor dan selesai. Dari presentasi hari ini adalah
Menurut penelitian dan pengamatan penulisan terhadap sistem akuntansi penjualan tunai yang digunakan selama ini pada toko Haji Rusnani masih menggunakan sistem manual atau sederhana untuk mencatat transaksi penjualan, yaitu dengan menggunakan 2 lembar nota penjualan tunai dan piling hanya pada nota tunai dan kredit, serta laporan keuangan yang mengakibatkan tidak ada data jika dokumen yang diperlukan hilang dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui informasi keuangan. Karena jumlah dan variasi barang yang dijual, baik hasil penjumlahan maupun perhitungan yang dilakukan saat mengisi nota penjualan tidak akurat, toko Haji Rusnani akan menderita kerugian sebagian akibatnya. Berdasarkan sistem akuntansi penjualan tunai yang ada saat ini, disarankan adanya sistem akuntansi penjualan yang dapat mengefisienkan proses dan kebutuhan pengelolaan data secara efektif dan efisien, khusus untuk pembuatan faktur penjualan baik cash maupun kredit. Saran untuk kesimpulan ini, penulis dapat memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur penjualan kredit. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan perangkat keras seperti komputer, keyboard, dan printer untuk menerapkan sistem penjualan dan mengikuti sistem dan prosedur yang sesuai dengan sistem akuntansi. Dengan demikian, akan lebih mudah untuk mengadopsi, memakan waktu lebih sedikit, menerima data yang lebih akurat, mengurangi kerugian yang disebabkan oleh pencatatan penjualan dan kredit yang tidak akurat, dan memiliki akses ke data transaksi penjualan.